Akhirnya, puncak klasemen sementara Liga Italia Serie A jatuh ke tangan klub yang dulu sangat berkuasa, Juventus. Mereka mengumpulkan 12 poin dari 6 laga, mengkudeta Torino yang sebelumnya leading dengan 11 poin. Namun, Torino baru bermain 5 kali, dan berpotensi merebut puncak lagi jika menang atas Lazio hari ini. Sinyonya tua, sebutan Juventus naik sebagai kapolista pemimpin klasemen setelah menghajar Genoa 3-0 pada Minggu dini hari, tanggal 29 September tahun 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadio Luigi Ferraris itu berjalan tanpa kehadiran penonton. Sebab, Genoa menerima sanksi dari Federasi Sepak Bola Italia. Meski awalnya laga berjalan alot, Juventus akhirnya menunjukkan taringnya di babak kedua. Dusan Vlahovic menjadi pahlawan dengan mencetak brace. Lalu, Francisco Conceicao turut menyumbang 1 gol kemenangan Sinyonya tua. Apa yang dilakukan sang pelatih, Thiago Motta? Padahal di babak kedua tidak ada pergantian pemain. Well, ada beberapa perubahan taktis yang dilakukan pelatih baru Sinyonya tua itu dari formasi 4-3-3. Ia memindahkan Pierre Kalulu ke posisi bek sayap. Lalu Teun Koopmeiners dan Kenan Yildiz digeser ke peran yang lebih sentral, yakni di belakang Dusan Vlahovic. Dengan memotong ke dalam, Yildiz memberikan ruang bagi pemain sayap kami untuk menyerang. Itu lebih sesuai dengan sistem yang dimainkan Genoa, jelas Thiago Motta kepada DAZN. Thiago Motta menjelaskan, selain perubahan taktis, tidak ada hal apapun yang ia katakan kepada anak buahnya di masa jeda. Mereka memang membutuhkan kemenangan, tapi Motta melakukan apa yang ia bisa, mengubah strategi. Para pemain mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan lebih baik. Aku senang dengan penampilan semua pemain, termasuk mereka yang berada di bangku cadangan, ucapnya. Bianconeri butuh boost setelah bermain imbang 0-0 3 kali beruntun di Serie A. Dan perubahan yang dilakukan Motta langsung menunjukkan hasil. Dusan Vlahovic memecahkan kebuntuan Juventus tersebut dengan mengonversi penalti, dan kemudian mencetak gol kedua beberapa saat kemudian melalui assist Koopmeiners. Kemenangan itu dilengkapi Francisco Conceicao. Peluang berikutnya baru datang di menit ke-33, saat Dusan Vlahovic mengeksekusi tendangan bebas. Sayangnya, arah bola masih belum tepat sasaran, sehingga belum bisa mengubah kedudukan. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap imbang 0-0 tanpa ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, Juventus mulai tampil lebih agresif. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil ketika mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-48. Coni de Inter dinyatakan melakukan handball di dalam kotak penalti. Dusan Vlahovic yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Juventus pun unggul 1-0. Tak berhenti di situ, Dusan Vlahovic kembali menunjukkan ketajamannya di menit ke-55. Berkat assist dari Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic sukses mencetak gol keduanya dengan tembakan dari sudut sempit, menggandakan keunggulan Sinyonya tua menjadi 2-0. Gol terakhir Juventus lahir di menit ke-90 lewat Francisco Conceicao. Pemain muda asal Portugal itu memanfaatkan peluang dengan baik. Ia memastikan kemenangan telak 3-0 bagi Bianconeri, sebutan lain Juventus. Skor 3-0 itu bertahan hingga pertandingan usai. Juventus pulang dengan 3 poin. Dengan hasil itu Juventus berhasil merenggut kapolista Liga Italia yang sebelumnya ditempati Torino. Sementara Genoa harus berjuang keras untuk keluar dari zona merah.